warahmatullahi wabarakatuh. Mengantuk kah? Sekali lagi nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sigar ngarannya. Ujar sunnah itu ganjil. Jadi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilur rahmat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidis sadat wa qudwatil gadat wa ala alihi nujumil ihtida wa ashabihi masabihil iktida wa tabi'in wa tabi'at tabi'in ila yaumil miqat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus al-mukarramun wa muhtaramun, habaibna al-fudala wa asatidatil kurama, para habaib keturunan Rasulullah, anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus keluarga besar daripada sahibul haul, daripada Al-Habib Umar bin Ali Bahashim, yaitu Habib Hussein bin Umar bin Ali Bahashim. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau, menyehatkan badannya, mudah-mudahan selalu senantiasa bisa mendampingi umat, membawa umat kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, membawa kepada jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para habaib yang hadir di sini, ada sekitar 10 habaib. Ada Habib Alwi Al-Idrus, ada Habib Ahmad Balghais, ada Habib Ahmad Bahashim, ada Habib Muhsin Al-Idrus, keluarga juga daripada sahibul haul, dan bersama ulun daripada saudara ulun Al-Habib Hamid, dan juga para guru agama. Minta maaf kalau tidak bisa menyebutkan nama-nama beliau karena memang ulun kada tahu. Dan Habib Hafiz alhamdulillah yang tadi membacakan manakib datang juga bersama abah beliau dan rombongan. Dan juga ada Habib Syekh. Mana Habib Syekh tadi? Hilang di tikungan ya. Dan para habaib yang lainnya yang alhamdulillah duduk bersama kita pada hari ini. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Polri dan TNI yang hadir juga bersama kita, alhamdulillah. Dan mungkin unsur desa pembakal atau yang mewakili, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majlis hall ini yang insya Allah majlis yang penuh keberkahan. Keberkahan bagi kita di dalam hidup di dunia ini, karena segala sesuatu di dalam kehidupan kita
sangat bergantung kepada keberkahan ini, baik keberkahan umur, keberkahan rizki, keberkahan daripada kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, ini mungkin bisa dikatakan ujung-ujungnya daripada tanah laut, tanah apa namanya ini, pulau laut. Setelah ini ada lagi lah. Apalagi setelah ini? Hah? Kabupaten atau kecamatan? Kecamatan. Masya Allah. Kemarin dari Banjar sampai Sampanahan kurang lebih hampir 12 jam dengan mampir-mampir singgah-singgah. Masya Allah, perjalanan yang pertama kali ke sini alhamdulillah sampai ke desa Papaan. Nah, Masya Allah, alhamdulillah bisa bertatap muka dengan orang-orang di sini, Sampanahan, Papaan. Luar biasa, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat zahiran wa batinan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di dalam menghadiri satu acara seperti ini, majelis haul, majelis zikir, majelis sholawat, maka yang paling pertama memerlukan satu niat. Niat yang baik, niat yang bagus. Apa niat kita datang ke sini? Misalkan niat kita, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari seorang anak cucu Rasulullah yang kita hauli sekarang. Dengan berkat beliau, mudah-mudahan Allah bukakan batin kita. Yang dari misalkan malas ibadah menjadi rajin, yang serat sulit ekonomi menjadi lancar dan berkah. Maka niat-niat seperti itu harus kita tanamkan di dalam batin kita. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal, yaitu amal-amal pekerjaan gawian kita bermula dari niat. Apa niat kita? Karena seseorang akan mendapatkan sesuatu, baik itu tadi keberkahan atau apapun, bihadzin wafir, dengan bagian yang besar, dengan niatnya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, qala Rasulullah SAW, niatul mu'min khairun min amalih. Bermula niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Kenapa jadi seperti itu? Makanya niat itu penting. Karena niat itu sudah pasti ikhlas. Ketika kita beramal dari niat tadi belum tentu ikhlas. Di dalam perjalanannya macam-macam. Maka niat yang penting. Luar biasa ini niat Bapak Ibu. Hati-hati di dalam niat. Dan kadang-kadang orang juga bisa celaka dari niatnya. Kalau niatnya tidak bagus, niatnya tidak baik di dalam hal ini, menghadiri acara seperti ini, karena kita meyakini bahwasanya beliau adalah daripada orang-orang yang saleh, maka hati-hati. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, anillahi taala annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa mengganggu seorang waliku. Apa makna mengganggu? Bisa menyakiti fisiknya, bisa menyakiti batinnya, membuat dia tersinggung. Maka apa kata Allah? Sungguh
dia telah mengumumkan perang dengan aku. Ada orang misalkan hadir di sini niatnya kada baik tentang beliau, dan di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang tidak percaya dengan wali, banyak luar biasa, bahkan merusak makam-makam mereka, kubur-kubur mereka. Ini sudah Allah nyatakan, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh dia telah mengumumkan perang dengan aku. Maka hati-hati hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dan yang perlu kita pahami bahwa rata-rata sudah mereka kaum salihin, mereka para aulia itu adalah orang-orang yang menjunjung syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diikutinya adalah mereka-mereka salafun salih, ulama-ulama terdahulu dari mereka, kaum-kaum sufi, orang-orang ahli tasawuf, yang mana mereka beribadah kepada Allah melebihi daripada yang lainnya. Bahkan mereka beribadah yang sunnah sebagaimana halnya yang wajib. Itu mereka kaum solihin, itu mereka para aulia. Kalau ada orang yang membawa ajaran melaini, menyeleweng dari jalan Rasulullah, melecehkan syariat, meringankan syariat, menggampangkan syariat, maka itu ajaran syaitan, bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia menggunakan dalil, oh ini saya ajaran Rasulullah, oh ini ajaran yang hak, pangaramput. Paham lah pangaramput? Dustainya. Karena di zaman kita sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang luar biasa. Kalau di Banjarmasin, tapi meninggal gurunya sudah. Ada ajaran kalau meninggal kada usah dimandikan, kada usah dikafankan, kada usah disolatkan. Kayak apa ajar? Dikuburkan pang, kada usah juga. Karena hilang ya, hilang, lenyap, tanpa bekas. Itu di Handel Malintang, di daerah Kurau, Tanah Laut. Ribut masyarakat di sana. Dia punya anak beberapa orang. Ada yang ikut abahnya, ada yang tidak ikut abahnya. Dan itu tadi ditulis dalam wasiat. Ditulis wasiatnya kalau meninggal. Akhirnya ribut. Akhirnya didatangkan gurunya di daerah Palima setengah. Gurunya datang, gurunya ujar gurunya, bawa mayat ini. Dibawa itu mayat. Kemana dibawa? Ke Gambut. Kada datang, kada dibawa ke rumah gurunya. Seharusnya kalau gurunya punya fatwa, punya ajaran, mayat itu akan hilang, andak aja di rumah. Bawa boleh kesandarakan, karena hilang. Kayak itu kalau ini kada dibawa ke Gambut, dikubur di Gambut. 2-3 hari ditunggui polisi. Anaknya yang kada umpat abahnya tadi melihat takanai mehintip. 3 hari pulihkan polisi, ampih ditunggu, ditabuknya kuburan tadi. Sekali ditabuk, dibuka kuburan itu, abahnya dikuburkan di situ dalam keadaan berdiri dengan baju pakaian yang awal meninggal. Berdiri mengendingkan cipta. Kada berabah menghadap kiblat, kada. Ini real, nyata. Ajarannya meninggal sudah gurunya, alhamdulillah. Nang ajaran sesat ini doakan dia mudah-mudahan gurunya lakas mati. Amin.
Ada lagi di Jorong, di Kintab, menjual baju akhirat 600.000 sampai 2 juta. Ndakah pian? Hah? Nukar baju akhirat bungol banar guru ini tambuk. Siapa ngarannya lah? Abdul Hakim. Limbah itu di Banjar ada majelisnya, ulun datangi. Sekali didatangi mengaku Habib. Keturunan siapa Jar? Pangeran Diponegoro. Allahu Akbar. Ada zaman, ini zaman sudah zaman rusak. Nang bekaku Nabi sudahnya dari Musailamah Al-Kadzab, dari zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sampai zaman Tukimin. Hah? Adalah mendengar pian ngaku Nabi Tukimin. Ngaran aja kada keren lalu. Allahu Akbar. Mbak Musaddiq sampai Tukimin. Nang mengaku titisan malaikat Jibril sampai ini ada Lia Edan. Edan benar ini. Lia Edan ngarannya Lia Aminuddin kah? Itu mengaku titisan malaikat Jibril. Akal anak belang pian. Ujar si Lia Edan, tahulah Ahok. Ahok itu ujarnya titisan Sunggokong. Bujur jua. Oke, jala. Ada lagi nang hanyar ditangkap di Barabai mengaku Nabi. Han di Barabai aturannya jaka bakaku bola apam bujur. Apam Barabai terkenal. Dia hendak nang tipis kang tebal. Ini perhatikan apa yang ulun sampaikan ini. Jangan sampai pian tertipu dengan orang-orang yang mengajarkan ajaran apapun selain ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun yang melemahkan syariat Nabi Muhammad SAW, walaupun dia sudah menjabat seorang kutubul ghaus, lain kutub-kutuban. Sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sahibul Gutub ini, Gutubul Ghaus. Bahkan beliau katakan sekarang ini mereka para wali masyrik maghrib seberataan kedudukan mereka tuh nah batisku berandak di bahu mereka seberataannya. Artinya pemimpin daripada sekalian wali, beribadah luar biasa. Sahibut Taifah Syekh Junaid Al-Baghdadi, kurang ma'rifatkah? Syekh Junaid Al-Baghdadi ini Pak Aibi isi toko. Sebelum membuka toko, sidin dalam toko itu sembahyang sunnah dulu. Berapa rakaat? 300 rakaat. Sembahyang sunnah hanya membuka toko. Orang-orang sekarang ini mengajarkan kisah ilmu ma'rifat, ujung-ujungnya ampihan sembahyang bungol. Itu bila ada masukkan dalam karung timbai sungai situ, maka banyak buaya sini. Dalam perjalanan tadi ada buaya sikong. Jaka di Banjar habis sudah buaya sini. Banyak ajaran-ajaran yang sesat. Kenapa masyarakat bisa tertipu? Jawabannya karena ilmu-ilmu syariat dasar asas yang minim, sehingga tidak bisa mengukur bujurkah ini salahkah, paskah kadakah, kada bisi ukurannya. Nah ini kadang-kadang kenapa seseorang itu bisa tertipu. Maka hati-hatilah. Kalau pian hendak menyaring seseorang itu, lihati, selidiki siapa gurunya, di mana belajarnya, apa kitab yang diajarkannya. Jangan-jangan kitab Sirajul Bantat, kitab nukilan tuh nah,
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu nang dibaca. Nah, ini berataan lewat malaikat. Mina tegang ajaran sesat. Ini sumber lah, sumber. Kalau kita ingin berbicara mutabaah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mutabaah kepada kaum-kaum solehin, orang-orang saleh, mereka para aulia yang mempunyai amalan-amalan yang luar biasa. Itu cukup bagi kita. Apa amalan-amalan mereka? Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa amalan daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi? Apa amalan daripada Syekh Malik bin Dinar dan seterusnya daripada aulia-aulia Allah. Maka kalau kita baca seluruh manakib mereka, tidak ada dari mereka yang melewatkan daripada sembahyang sholat malam. Itu kadada orang wali kada beribadah malam tuh kadada. Syarat seseorang tuh, ibaratnya tanda seseorang itu adalah wali Allah, itu diantaranya. Dan yang bisa pian lihat tanda dari seseorang itu kaum solihin benar, orang wali, maka hidupnya itu pemurah. Kadada wali itu engken, kadada. Amun engken tuwala ngarannya. Lain wali, karena kededa seorang wali itu semuanya pemurah, bahkan sampai ibaratnya tuh habis di rumahnya, sampai hutang gesan orang aja. Itu tanda. Makanya ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi kita napa? As-sakhiyyu Habibullah. Bermula orang yang pemurah itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Makanya ini jadi dalil. Orang nang pemurah itu kekasih Allah, dikasihi Allah. Napa maknanya? Iya jadi wali tadi. Wali Allah itu maknanya salah satu syaratnya adalah pemurah. Sebaliknya al-bakhilu aduwallah. Bermula orang yang bakhil, pelit, medit, engken berajut, itu musuh Allah. Nah, dengarakan pian. Taulah pian pelit, pitih, engken berajut. Oh. Tingkatan orang engken itu ada 3 buah, 3 level. Nah, level biasa, sedang, luar biasa. Nang biasa, engken yang biasa, engken lawan orang, itu biasa. Lawan dirinya loyal, mau aja belanja. Lawan orang, ujar orang tuh kada titik banyu diganggam. Wah, kayak apa? Banyu itu sesuatu yang lemah, nah, pasti titik. Ini kada titik, kayak apa kira-kira? Tapi ini biasa aja. Level nang kedua, nang tengah. Ini level orang yang pitih lawan orang dan kepada dirinya sendiri. Baju betahimanan, rongkang-rongkang, padahal berduit. Jaga kada berduit. Nah ini hati-hati nih. Lawan diri sendiri pelit. Jilbab 2 tahun kada berganti, nah itu aja sebutingannya. Bapak-bapak nih iya juga rokok tukar aja terus. Baju kopiah kada kau menukar. Allah, bari supan lalu. Itu level kedua hanya.
Ada lagi level yang ketiga. Ini hebat lagi nih. Paling mantap. Pian bakawan. Banyak kawan pian. Sampai ke satu masjid. Lagi dibangun. Datang pian. Mana panitia aja. Datang panitia. Ujar pian aku menyumbang 50 juta. Orang papaan menyumbang 50 juta. Gasan hall 50 juta. Ujar nang kawan, hei, ikam tadi menyumbang gasan hall 50 juta kah? Kenapa? Banyaknya pangnya. 10 juta kan cukup dah, banyak banadah tuh. Ini nomor 3. Harta orang dipitihakannya. Kan kalau bungul benar. Liwar. Sarah orang 50 juta kah? 100 kah? Jangan dipitihakan. Itu nomor terakhir tuh, level paling padas jaga kerepek padas nih, kerepek setan. Level 10. Adalah nangka itu kira-kira di sini. Hah? Pian bakawan kalau? Pian bakawan pasti ada kawan tuh kayak itu. Banyaknya aja. Adalah. Kadada sedikit. Ayo pian. Kira-kira level mana pian? Ini kita berbicara wali Allah kalau tadi. Nah itu ciri-ciri tanda-tanda orang dikasihi Allah, pemurah kadusah gini jadi wali dulu. Jadi nang disayangi Allah aja kita. Sekarang kalau nang sudah syaratnya, tanda-tandanya orang nang dikasihi Allah kita kada mau menggawi, yaitu pemurah kayak apa? Hendak dikasihi Allah. Sembahyang tahajud hanya sekali, ya Allah berilah ulun surga firdaus, ya Allah hanya sekali tahajud. Ya Allah beri ulun rumah 2 buah, ya Allah mobil 10, bini 4. Harap benar permintaan. Tahajud hanya sekali. Ziarah kepada wali, pangoler. Ini bubuhan pian di sini nang di sini berapa kali ziarah setahun kepada Habib nih, ubah nih. Bu, berapa kali? Berapa kali? Setahun sekali, bejingukin kada juga. Duduk warai di situ. Ziarah tuh ziarah. Hadiah Fatihah. Qul huwallah, apa nang pian bisa daripada Al-Qur'an, pian baca, pian niatakan, hadiahkan gasan sidin. Sudah itu aja urusan nang, tapi banyak-banyak doa nang panjang doa haul apa kata papa. Apa yang pian biasa baca, pian sampaikan di situ. Hadiahnya gasan sidin. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat pian kayak itu. Apa hajat pian ada dalam hati sudah Allah tahu aja. Artinya berkat sidin mudah-mudahan Allah kabulkan. Itu nangka itu buah. Kalau pian memandang meyakini sidin orang saleh bahkan wali tadi. Karena mereka doa-doanya tidak terhijab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menghindari dari ajaran-ajaran sesat nang kada melewat, nang kada mengikuti ajaran-ajaran mereka para salafun saleh, maka kita harus belajar ilmu fikih, tauhid, tasawuf yang benar, di mana 3 ilmu ini adalah fardu ain, per individu wajib hukumnya. Kalau sudah mukallaf, tahu mukallaf lah bu, yang disebut mukallaf, nang duduk di muka-muka ini nah, adakah nang kau menjawab mukallaf itu apa? Bila kau menjawab ulun bari akan kembang ini nah, sarahai panitia ini syarikah. Adakah yang menjawab? Nah berkahaul mukallaf. Apa yang disebut mukallaf? Seperti apa mukallaf? Adakah yang menjawab? Angkat tangan.
Ya, angkat tangan, sebutkan. Jangan tapi abut yang lain. Kedengaran. Kada bisa jawab. Adangnya giliran lelakian. Apa Bu? Apa mukallaf tadi Bu? Hah? Dengarkan bapak-bapak tuh nalar kasih apa aja jawabannya. Bah kada sampai. Nang di muka aja nah. Bubuhan nang biru-biru nih nih. Bubuhan maulid nih. Mukallaf. Apa yang disebut mukallaf? Kira-kira jawab di antara pian nah. Ini pindah tunduk sebakas nih ya nih. Oi. Pindah tunduk sebakas bersorban hijau nah. Mukallaf apa? Ayo. Apa yang disebut mukallaf? Berakal, apalagi balik, apalagi dua aja kah? Dua aja nyar. Adakah lagi yang menambah ya kan? Membagi dua kembangnya. Akil, balik. Berakal, balik. Ada lagi syaratnya. Ada yang bisa jawab? Di tengah. Ini pikir aja nyar. Belum tauhid lagi kita. Kada jadi ceramah kayak ini. Akil, balik, Islam, luput juga pinanya. Ya, yang lain adakah? Syarat balik tadi, syarat mukallaf tuh otomatis sudah Islam. Ini seseorang sudah Muslim. Kemudian seorang Muslim tadi disebut yang mukallaf kalau sudah memenuhi kriteria apa? Akil, dia berakal. Balik, dia balik. Berakal ini berarti kalau sudah kada berakal, diantaranya orang itu misal bahasanya idiot, gila, kada waras, berarti kada berakal. Nah, balik itu bisa dengan bermimpi, bisa dengan haid khusus perempuan, bisa balik dengan umur yaitu 15 tahun. Kalau seseorang tidak ada mimpi, tidak ada haid, maka dia balik dengan umur 15 tahun. Tamamu 15 sanah. Ada dua lagi syarat disebut orang itu mukallaf. Akil, balik. Yang ketiga, bulughud dakwah. Dakwah Islam sampai kepadanya. Kalau kada sampai kayak apa? Oleh karenanya orang-orang yang tidak sampai dakwah kepadanya di zaman bahari, di zaman dahulu sebelum Rasulullah diutus, mereka disebut ashabul fatrah, orang yang hidup di masa transisi. Oleh karenanya mereka orang tua Rasulullah, mereka tergolong orang yang hidup di masa transisi ini, ashabul fatrah. Makanya mereka adalah orang yang sukses mendapatkan ridho Allah dan surga Allah karena dakwah kada sampai. Ingatkan, ini ada Wahabi mengatakan kena, artinya abah Rasulullah itu neraka karena kada sempat masuk Islam. Iya, kada sempat masuk Islam, tapi dakwah belum sampai, belum lagi diutus Nabi kita Muhammad. Ngarakan nebian nih, karena datang ada orang. Sebagaimana datang orang mengatakan, misalkan datang ke kampung nih, bila nyawa makrifat sudah kadusah lagi sembahyang, ini bungol bener nih, sembelih aja. Halal darahnya, amun hukum Islam. Itu orang-orang nang kada pintar, pian dangari. Nauzubillah summa nauzubillah. Satu lagi syaratnya mukallaf, kada jadi kembang nih nah. Boleh kakan aja dah. Catat pianlah. Satu yang terakhir, sahihul hawas, sehat 7 panca inderanya.
Dan yang lebih dikhususkan di sini mata dan telinga. Karena dua ini yang merespon. Amun pian buta tuli duduk sini ke kenapa? Hah? Si buta, si tuli duduk di sini kira-kira kayak apa? Adalah hasilnya? Kada ada hasil. Kecuali ada. Nah, jangan kayak itu nah aja di TV aja nah SLB itu sekolah luar biasa. Tapi itu juga inya harus belajar. Jadi orang itu sekolah luar biasa. Jadi ada tanda-tanda. Kalau kada belajar kada bisa juga. Nah ini 4. Ketika ada 4 ini balik sudah akil, dia berakal sampai dakwah kepadanya dan dia sehat, maka sudah diwajibkan baginya menuntut ilmu dan mengamalkannya. Itu mukallaf. Ilmu apa yang wajib dituntutnya? Fardu ain, fikih, tauhid, dan tasawuf. Pertanyaannya, sudahkah ibu-ibu belajar fikih? Bu, sudahkah belajar fikih? Jawab. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Belum. Belajarlah kasih. Bapak-bapak, sudahkah belajar fikih? Makanya apabila kada belajar fikih, datang seorang yang membawa ajaran sesat, tasawuf yang sesat, langsung pian tagok. Karena pian kada ada dasar. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Awaludin ma'rifatullah. Ini tuh dalil tak? Awal agama adalah ma'rifat. Maksudnya apa? Oh harus ma'rifat dulu kepada Allah. Kadakah itu pang? Awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Maksudnya mengenal Allah dengan semua ilmu. Dengan semua pengetahuan. Bukan hanya dengan ilmu tasawuf. Itu maksudnya mengenal Allah. Lalu kita belajar ilmu tauhid. Masuk kepada ilmu tauhid sifat 20 wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu ta'ala bi nafsihi sampai mutakallimun. Untuk apa kita belajar ilmu itu? Untuk apa kita menghafal sifat Allah, mengetahui, memahami sifat Allah? Agar supaya kada taambil nangaran sifat Allah itu, supaya kada diambil, dimiliki, dirampas itu sifat Allah, supaya paham. Oh ini sifat Allah nang kuasa nih, aku kada kuasa. Oh ini nang berkehendak ini menyatakan sesuatu, tentu pasti itu Allah, aku kada. Itu maksudnya supaya terlepas dari syirik jali ataupun khafi. Wa qala Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, berkata beliau, apa kata beliau? Orang yang tidak belajar ilmu tauhid, maka dia pasti, pasti ujar Sidin, terkena yang namanya syirik khafi. Syirik yang khafi, samar, kada jelas, kada sengaja. Kalau syirik jali jelas, nah aku Allah Ta'ala, itu syirik jali. Kenapa kata beliau pasti? Karena dia tidak paham sifat Allah, kada tahu. Jadi inya mengambil sifat Allah kada tahu bahwa inya merampas, mengambil dari sifat-sifat Allah itu. Buktinya banyak. Misalkan inilah ujarnya jaka kada aku ikam tahulah. Kada harapan bang bagus acara haul to. Jaka kada aku kada berhasil haul to. Jaka kada aku hingga jaka kada aku. Amun Allah Ta'ala bari nyawa seterok sebelah mana? Habar. Nah apa habar nang aku tadi nang harat. Allah beri seterok sebelah. Adakah kekuatan baginya? Otaknya tidak berfungsi, badannya tidak berfungsi. Ini ilmu tauhid. Jangan aku terus, jangan ada aku di rumah ini, jangan ada bebaras. Amun Allah beri tadi stroke, nah babian bisa begawi kah? Kau mencari duit,
Piankah yang mendatangkan duit? Tidak. Tapi itu semua ilmu tauhid anakannya di dalam batin. Makanya tahu dulu, kenali dulu sifat-sifat Allah, belajar. Biar kada kena syirik khafi, apalagi jali. Khafi aja gini dulu. Apa yang bujur? Nang bujur, jaka kada Allah nah memberi aku sehat, badan, jasmani, rohani. Aku kau berjalan, alhamdulillah. Banyak nang istilahnya memberi dana, misalkan gasan ini, aku kawa ini itu alhamdulillah aku kau membantu. Jaka kada Allah kada kawa juga aku. Itu nang bujur. Jaka kada pertolongan Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, kada sehat kita seberataan. Kalau bukan karena Allah, tidak ada daya dan upaya. Itulah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa maknanya? La haula, tidak ada daya untuk beribadah, membuat kebaikan kecuali Allah. Wala haula wala quwata, dan tidak ada daya dan upaya untuk meninggalkan maksiat kecuali pertolongan Allah juga. Jangan asal baca ya la haula wala quwata illa billah, itu maknanya. Itu syirik khafi. Jaka kada aku. Bila kada bisi ilmu tauhid itu, kada kau mengembalikan batinnya bahwasanya semua itu Allah. Ada lagi tasawuf nang sasat. Nah Allah Ta'ala aja. Nyo melihat kajian nang berjalan ini nah Allah Ta'ala. Kejadian belajar pengenalan diri, kenal diri, kenali habis diri kadada. Terbuat dari sumsum, tulang, daging, napa-napa, nasar abah ibu Adam habis kadada seorang. Berarti mun kadada nijar, berarti Allah na ada. Oh berarti aku ni Allah Ta'ala. Iya itu tak. Lalu berjalan aja Allah Ta'ala tempeleng langsung bila ada kayak itu. Tempeleng, tampar, tinjak. Adalah di sini kita. Nang bekak Allah Ta'ala. Sini nempelengnya nah. Ulun meninjaknya sambil sini tampar lon tinjaknya. Mun ada bekak Allah Ta'ala sini. Langsung aja tempul ada bapak polisi ini nah. Wah kenapa bepian jam menempeleng menampar? Itu tadi lain ulun, itu nang menempeleng menampar tuh Allah Ta'ala. Nyawa Allah Ta'ala, unda Allah Ta'ala, bakalahi kita. Kayak apa? Bujur kada? Bujur sasatnya sama bungolnya. Itu artinya tuh napa? Bila ada orang nang sasat, nang kayak itu aja. Harus sama dalil-dalil Quran, hadis, guplahan anam-anam. Paham kada? Itu nang sasat tuh kudu ada dalil-dalil. Langsung aja. Amun kada ben ambilakan batu kah di pasir-pasir situ nah batu. Nyawa Allah Ta'ala kalau tolong tangguhkan na batu dalam tangan dan ini nah berapa? Allah tuh maha mengetahui. Allahu ya'lamu ma fis sudur wa akhfa. Allah tuh sifatnya Bapak Ibu mengetahui apa nang dalam batin kita, dan lebih lagi di bawah lagi nang halus lagi Allah tahu. Minta tangguhkan batu nih nah pian ma'rifat kala. Ma'rifat. Pian kisah tajalli kah? Fanakah kepada Allah nah tangguhkan batu nih nah. Bila kada kau menangguh pian tempeleng. Itu gupelahan anam. Waduh sebab dalil-dalilan. Itu aja dalilnya. Nah, bawakan batu. Gampang aja pokoknya mentes orang nang ajian nang sasat-sasat tuh gampang. Pander haharat kesana kemari. Apalagi hanya belajar tuh pian di warung-warung toh. Kisah ma'rifat terus. Pander asik makan wadah ini berpuluh-puluh bepadah dua ya. Ya apa?
Bekesah Nur Muhammad apa sampai Nur Hasanah Nur Halimah. Mudah-mudahan kada ada di sini. Bila ada di sini, ampihan lah kasih betobat pian. Nah, itu hati-hati pian. Karena semua ajaran itu sesat. Madama agluhu sabitan. Kalau masih akal pikir ada di sini, tidak ada sesatu syariat pun yang bisa digugurkan. Pian masih waras. Tapi kalau pian hendak nang kada bersembahyangan, kada puasa, kada beribadah, ulun ada ilmunya. Siapa nak hendak daftar hari ini juga. Gratis. Syaratnya siapakan balokan 10-10. Itu nah tuh ulin toh, lakas toh. Ada kan nang di pinggir sana hakon? Hendakkah? Kada. Hendak. Oh, hendak ke sini. Ay, kita pukuli aja, tapi kada sampai mati, sampai gila. Mbak dipukuli 10-20 kali, pian siapa ajar? Nah, ya tak sudah. Bila pian siapa ajar? Aku ini di mana? Nah, ya tak sudah. Lulus sudah. Kada berpuasaan, kada sembahyang. Pokoknya terserah pian aja beti lanjang kah kada menagur. Ya sudah gila. Kada waras. Itu syaratnya. Bo, hendak bo. Bo. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mengerjakan syariat Rasulullah ini tidak ada syarat. Kemudian kita belajar tidak ada alasan. Baik pian seseorang yang berkebun sibuk mencari iwakah, ibu rumah tanggakah, apakah, kalau sudah mukallaf tadi, hati-hati. Kalau pian sudah mukallaf, hati-hati. Dan kita di sini subhanallah, mun ulun lihat sudah mukallaf, tinggal ngin aja nah buan rati kelambun ini. Belum. Nah. Oi. Siapa ngaran? Nangka itu kah pian hendak 4 sama masih akil berakal iya ya kalau nah hadir sini baliklah buan pian nih toh bangka sudah banyak sudah nang bawah tanah ambah 40 umur sudah hati-hati toh lampu kuning kujup-kujup sudah parak balik, naam. Sampai dakwah lah, naam. Sampai. Buktinya, pian muslim berataan sudah di sini rata-rata. Ulama adalah guru sini. Ada kala di sini di bapaan nih. Mana gurunya? Ustadznya mana? Nikah. Nah ini jangan-jangan nih harus bujur-bujur. Nah di sini. Sampai dakwah kepada kita. Yang terakhir tadi, sehatkah? Telinga pian, pendengaran tuh nah. Mata untuk merespon dakwah, untuk menerima dakwah, naam. Maka disebutlah kita mukallaf tadi. Maka tidak ada alasan untuk kita meninggalkan belajar dan belajar. Terus dibarengi dengan ibadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah kada menunggu alim apalagi makrifat. Aku jangan mau kada makrifat kada beribadah kan aja menunggu makrifat kiamat hari. Karena ilmu itu ujar Rasulullah akan Allah wariskan. Ini nangaran ilmu laduni ini apa? Allah akan wariskan ilmu yang sebelumnya kita tidak faham ketika kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Jadi kita faham ilmu sudah apa, kita amalkan. Maka karena Allah beri pemahaman yang sebelumnya kita kada faham. Jadi pertanyaannya kembali kepada pian ya. Ulun memberikan PR-nya aja. Nah, ibaratnya fikih, tauhid, tasawuf. Sudahkah pian belajar fikih? Sudahkah pian belajar tauhid? Sudahkah pian belajar tasawuf?
Fikih berbicara tentang ilmu zahir, hukum, tentang sah dan tidaknya ibadah kita. Itu fikih. Tentang zahir, hukum, halal, haram, makruh, mubah, sahih, batil, sunnah, semuanya itu. 7 daripada hukum. Itu fikih. Sekarang tasawuf. Berbicara apa tasawuf? Tasawuf ini berbicara tauhid sekarang. Tauhid ini berbicara tentang mengesahkan Allah, bahwa Allah itu esa. Allah itu satu fi sifatihi wa af'alihi wa fi asma'ihi wa fi dzatihi. Kenapa kita mengesahkan Allah tadi? Allah yang satu, Allah yang esa, yaitu tadi dengan belajar, memahami semua sifat-sifat Allah, baik yang wajib, baik yang mustahil, sifat Rasul yang wajib, yang mustahil, dan jaiz bagi Allah dan jaiz bagi Rasul. Jadi 50 daripada aqaidul iman, akidah-akidah keimanan. Itu tauhid, belajar kita supaya paham. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha kuasa. La ilaha illallah, maknanya la qudrata illallah. La ilaha illallah, la iradata illallah. La ilaha illallah, la sam'a, la basara illallah, semuanya melainkan Allah. Itu tauhid. Sekarang masuk tasawuf, karena waktu yang terbatas kita ini. Masuk kepada tasawuf. Apa tasawuf itu? Ilmu apa tasawuf itu, berbicara tentang apa? Kesimpulannya tasawuf itu adalah untuk bagaimana supaya kita dalam ibadah kita tuh ikhlas. Tidak ada embel-embel sedikit pun. Tidak ada akuan sedikit pun. Ikhlas betul-betul. Sehingga ketika kita faham dan tahu semua hak-hak Allah semuanya, maka Allah akan bawa kepada makrifat kepadanya. Karena ilmu makrifat itu ada, tapi makrifat itu hal keadaan, hal ihwal seseorang. Seseorang yang kenal dengan Allah itu makrifat. Kalau ilmunya syariat, hakikat, syariat, hakikat, tauhid, tasawuf sini. Apabila kita mengamalkan syariat, tariqat, hakikat, 3 ini, syariat, tariqat, hakikat, maka akan menjadi ma'rifat. Syariat, tariqat, hakikat. Syariat, fikihnya, tariqat kita gawi, hakikatnya tadi sebagaimana kita sampaikan. Apa hakikatnya? Kita ini tidak ada apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Kita akui sudah itu. Illa billahil aliyil azim. Kadadanang sanggup. Apa ujar Allah? Kita ini kalau kita hendak menggerakkan walau sebiji sawi dzarratan, maka tidak akan bisa kita menggaraknya kecuali dengan kudrat dan iradat Allah. Kalau kita tidak ada kudrat dan iradat Allah, karena kawa sampai ke sini kita nah. Siapa nang wani mengakui kita sampai ke sini atas dasar kekuatan kita, kekuasaan kita, dan kehendak kita dan seterusnya. Maka banyak orang yang hendak hadir di sini kada jadi hadir karena kekuasaan Allah dan kehendak Allah itu. Banyak nah hendak hadir sini tapi kada kawa. Inilah, itulah, macam-macam. Itu bukti. Dan pasti ada di antara pian ini nang asalnya kada hendak hadir tapi hadir nah hari ini. Asalnya kada hendak hadir. Macam-macam urusan ini itu tapi bisa. Itulah sudah yang Allah takdirkan pian bisa hadir di sini. Nah ini ilmu sebarataan, ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari per individu. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada majelis di sini jangan pian pangoler untuk turun ke majelis ilmu. Dan kalau Ustadz ada di sini, kita harapkan jangan lepas pelajaran itu dari fardu ain, fikih, tauhid, dan tasawuf. Jangan lepas dari itu. Kenapa? Karena itu saja belum beres. Nak belajar tafsir lah, nak belajar hadis,
wudu aja belum beres misalkan, istinja belum paham, rukun sembahyang tapi hafal, kayak apa? Sulit. Dan jangan pernah duduk di majlis-majlis yang meringankan daripada syariat Rasulullah. Belajar tauhid tasawuf betengah malaman, apaan daraja nih? Habis 2-3 cirat kopi, subuh bulikan. Bujur kada? Pak, tunung tetawa di higa tihang nih. Bujur kada? Bujur lah. Tapi kada pian kalau pelakunya. Nang kakak itu aja tak? Wah, rasa ilmu nih luar biasa. Kenapalah aja? Bila kita bapandar ilmu nih jah kada mengantuk, ilmu tasawuf ini aja. Nyata seton na mengawani. Bilanya pian mengantuk-antuk tempelengnya. Bangun nyinya, bangun sigar, kopi 2-3 cirat habis. Nyata kada mengantuk. Nyata nyaman, kenapa? Merotet. Panderan wara itu. Coba pian bawa mengaji. Bawa mengaji. Setengah juz saja, kalau usah sejuz setengah juz. Nang kesa kada mengantuk, kada uyuh tadi. Wanita taruhan kita nah. Bayari seorang pian. Pasti mengantuk, pasti uyuh. Karena syaitan tidak membiarkan siapapun beramal ibadah. Amun bapanderan nangka itu aja sangan pian apa? Nyaman kisahnya nang apa? Itu semua adalah tipu muslihat syaitan. Marasa nang apa? Kisah makrifat, wah nyaman bana ilmu nih aja. Nah, hati-hati itu pian. Ulun nih paham benar sudah nang itu. Ulun nih bakal sasat bahari. Paham lah pian? Semua jalan artinya sudah dijalani. Pian tuh namun hendak tahu di Banjar kah di manakah gang itu buntu, maulah pian kada berjalan. Jalan pian tahu saja. Pokoknya aku jalan pokoknya jadi Banjar nih, tambus sekalinya hau buntu. Bah jar. Berarti kada kawa jalan sini kita bebulik. Ada orang jalan situ ujar pian nih jalannya buntu, bila nyawa harus saja kada ada nih pokoknya buntu karena jalannya sasat nyawa. Kenapa pian tahu sasat? Karena pian bakas sasat. Paham kalau pian? Sudah tahu kita seberatan ilmu itu. Nang dari nukilan itu kitab Sirajul Bantat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu bah nih itu. Amun kada bujur-bujur diterangkan oleh ulama yang faham syariat, maka pasti sasat. Kenapa? Takadiri. Maka bila tauhid kah, tasawuf kah, takadiri, sasat. Gak ada lagi sudah. Gak ada lagi titik komanya. Melemahkan syariat. Gak ada. Siapapun yang mengajarkannya, siapapun, Habib kah? Siapa aja, gak ada. Karena datuknya Rasulullah kada mengajarkan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih sampai bengkak batisidin beribadah kepada Allah. Ada yang membawa ajaran Rasulullah jangan bersembahyangan lah. Itu menghina Rasulullah, maka judul tempeleng. Menghina Rasulullah, menghina ajaran Rasulullah, menginjak-injak ajaran Rasulullah. Kenapa jadi bangkak batis? Karena banyak nang dibaca. Metode sholat malam Rasulullah ada 2 Bapak. Membanyakkan bacaan dan kedua membanyakkan rokaat. Nah, pian nang mana? Pian nang mana? Membanyakkan rokaat berarti surahnya surah pendek. 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Membanyakan bacaan kadang-kadang satu malam hanya 2 rokaat. 1 rokaat setelah Fatihah Al-Quran 30 juz. Rokaat yang kedua setelah Fatihah Qul huwallahu ahad 3000 kali. Sebagaimana sholatnya Al-Habib Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar 2 rokaat aja sholat malamnya.
Kalau bisa banyak-banyak. Nah, kalau pian hendak umpati itu silahkan. 2 rakaat aja sembahyang malam nah berdiri. Amun sampai seminggu ulun jamin bangkak batis pian. Itu bangkak batis karena banyak berdiri beribadah kepada Allah. Itu ajaran Rasulullah, itu ajaran waliullah, itu ajaran kekasih-kekasih Allah. Selain dari jalan itu adalah jalan bohong, jalan penipu-penipu yang dibisikkan oleh syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terakhir sedang kalau sudah Abu sedang kalau sudah lagi kampi bujur-bujur sampai jam 3 sore kuat ulun kada. Ilmu Bapak Ibu sedikit kita amalkan berkah. Apa yang ulun sampaikan kalau pian bujur-bujur hendak menggawi mengamalkan itu lebih baik daripada ulun bapandar banyak. Ujar ulun gawilah fardu ain pian belajar fikih tauhid tasawuf ini juga dulu digawi pian. Nah, ini bujur-bujur diperhatikan. Amun pian hendak nyaman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah penduduk akhirat, bukan penduduk dunia Bapak Ibu. Pasti kita nih, nangaran kita ini camat sesungguhnya, calon mati. Ini panjangkan ada apa camat? Rapat harus kau tiap rapat camat nih. Kau aja rapat tuh nggak ada penting ya Allah. Ini hal seperti ini hal yang sangat penting untuk kita hadiri. Seorang camatkah, seorang lurahkah, bupatikah, wali kotakah, gubernurkah, siapapun dia, seorang polisikah, TNI kah, siapapun dia, kalau dia muslim sama saja. Maka dia wajib menuntut ilmu dan mengamalkannya. Sama dari umat Rasulullah. Kita orang beriman ini sama, terminalnya sama. Kita ini orang akhirat, mempercayai hari akhir, di mana di sana kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang tergantung kita. Ini kita ini. Ingatakan kita boy. Jangan pian hendak apa bahasanya melimpahkan ke orang lain karena abahnya bang. Jadi aku kalau ibadah karena umahnya bang. Jangan, hati-hati. Kada boleh melimpahkan kemana-mana. Ini fardu ain kita masing-masing. Seorang apapun kita kembali kepada Allah, sisi Allah nih seberataan. Kalau kita bahasakan sebenar-benar diri piannya apa? Ya roh. Sebenar-benar diri kan ruh itu sebenar-benar diri, tetapi orang nang kada ma'rifat kepada Allah itu ruh diliputi jasad. Ketika dia wafat meninggal maka terpisahlah ruh dan jasad, maka menjadi buruk jasad itu. Jadi kita akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala ruh kita ini. Maka ruh kita yang tidak dekat, yang tidak ma'rifat dengan Allah itu yang akan disiksa oleh Allah karena dia berbuat maksiat. Dan jasadnya akan hancur karena dia mati. Tapi bagi orang-orang yang ma'rifat, mereka tidak pernah mati. Maka orang yang ma'rifat itu ruhnya menyeliputi jasadnya. Jadi bukan jasad meliputi ruh. Sekarang yang hidup ulun batakun pianina modelnya jasad ke ruh kah? Nang berjalan tuh jasad ke ruh kah? Jasad. Pada hakikatnya ruh. Buktinya bang,
Buktinya jasad nang hidup sekarang. Kawalah bian sekarang nih ke Surabaya. Membawa ruh bian sekarang. Kada kawa. Tapi bagi orang yang makrifat, yang ruhnya meliputi jasadnya, maka ruhnya akan bisa membawa jasadnya kemanapun dia mau. Sekarang. Makanya orang wali kisah tuh sembahyang di Mekah ada mereka sebagiannya, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor. Kalau sholat ke Mekah itu ruhnya yang makrifat, ruhnya yang kuat. Al-Imam Suyuti pernah waktu di Mesir, beliau di Mesir sana, waktu di satu zawiyah, beliau katakan kepada muridnya, wahai muridku, ini kita waktu zuhur ikam hendakah sembahyang asar di Masjidil Haram Mekah. Ujar murid sidin, hokon banar, mun pian bawa, tapi syaratnya jar sidin ikam kada usah bakisah, jangan bakisah, kecuali aku sudah wafat. Inggih, ulun berjanji kada bakisah. Ujar Imam Suyuti, pejamkan matamu, pegang tanganku. Pejamkan mata, pegang tangan, berjalan. Umpat ya aku, berjalan. 1, 2, 3 dihitungi oleh murid sidin namanya Muhammad. 7 langkah bebincalak di sidin. 7 langkah dibuka sudah sampai di Mekah. Masuk Masjidil Haram sembahyang asar. Setelah asar bulik pulang hendak Presiden 4 bulik kah hikam 4 bulik apa tinggal di sini sampai bahaji. Ujar nang murid ulun 4 bulik kejegin 4 bulik. Bulik itu pulang. Ini datangnya dari arah Hujun Ma'la. Datang situ pulang bulik situ. Berapa langkah buliknya? 11 langkah. Dan mereka para aulia itu sebenarnya gampang. Jangankan sebelah langkah, sekejap pun bisa. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang bisa membuat seperti itu? Itulah ruh yang ma'rifat, ruh yang kuat, ruh yang tajam, ruh yang besar. Karena ruh itu kalau kita bisa diibaratkan itu adalah cahaya, nur. Nur ini yang bisa menembus masa, menembus dimensi waktu, yang tidak akan bisa hancur daripada jasadnya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad Isra wal Mi'raj, sampai Sidratul Muntaha, rap-rap sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana pertemuan itu disifati tashhadu fiha dzat lidzat, di mana pertemuan antara zat dengan zat berhadapan. Laisa biruhihi, dengan bukan dengan roh Nabi Muhammad, tapi dengan ruh dan jasadnya. Tapi pada hakikatnya apa yang berhadapan di situ? Sebenar-benar diri ruh kita ini akan menghadap Allah sebagai tataan roh. Pian nang tuha-tuha umur 60 70 nah. Di sini nah, amun ada 60 70 ulun takuni, adakah pian nang tahu umur roh pian? Maka tidak akan ada yang tahu umur roh. Pian bisa tahu umur pian aja 60, 70, tapi roh tidak bisa. Panjang kisahnya memang kalau masalah ilmu ini. Makanya kita pelajari, Bapak Ibu, pelajari ilmu yang benar, fikihnya, tauhidnya, tasawufnya. Sisanya tasarah pian. Apa maksudnya tasarah pian? Sabarataan di sisi Allah itu kena hukum tiwas. Kenapa ujar Allah nyawa kada belajar, kada menuntut ilmu? Bukankah dakwah kami sudah sampai kepada kalian? Kenapa nyawa kada beramal? Bahasanya kita nih. Kenapa? Bukankah sudah sampai dai-dai, pendakwah-pendakwah? Kada kawa lagi beralasan, dan alasan kita pun tidak diterima. Ulun sibuk ya Allah, maha ragu anak, ulun sibuk di rumah, ulun sibuk ini, itu tidak bisa diterima. Ulun sibuk mencari nafkah, ulun begawi, kada kawa begawi, kada kawa beramal, ulun kada kawa sembahyang,
itu tidak diterima di sisi Allah. Jadi sisanya terserah kita seberataan. Pian seberataan nang menentukan pian hendak nyaman, hendak sakit pian juga. Ulun ibaratakan di dunia ini nah. Pian kada begawi, kada berusaha, sehingga kada ada duit. Sehingga pian kada kau makan. Siapa yang salah? Hah? Tetangga, abah, mintuha, kawan, tidak. Dan yang lain muntahu napa aja tiwas karena begarang kada begawe, pagalangan gana aja. Kalau di sisi Allah tiwasnya kada beramal karena begarang, tiwasnya kada berilmu. Dan kita tidak bisa kembali lagi kalau sudah di sisi Allah. Tapi di dunia pian kada bebaras, pian kada beiwak, pian kada berduit, kawa pian masih minjam, kawa pian menahure. Tapi di sisi Allah kawakah menahure, kawakah minjam pahala. Oi tetangga sebelah, kawakah minjam pahala atau minta pahala? Kada kawa. Nih ingatakan camkan seberataan gasan kita. Dari sekarang tuh pian pikirkan kayak apa caranya pian menuntut ilmu, dan setelah itu amalkan ilmu tadi. Jangan mengaji ilmu nang kada bersembahyangan, ilmu nang menjauhi syariat, meninggalkan syariat, maka pian akan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nang kaya itulah mereka para kaum solehin, mereka para aulia. Pian tinggal ziarah ke makam sidin, apalagi ikuti jalan-jalan mereka kaum solehin, pelihara makam kubur Habib Umar, insya Allah dapat rahmat. Jangan pian umpat nang macam-macam sudah. Ini mungkin nang belum bisa sampaikan, salah dan khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari majelis ini kecuali diampuni semua dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama kaum salihin, mereka para auliaillah, mereka para anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan kita husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa qilatan salihah wiladul habib sayyidil bariyah. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.